Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat bahagia ini dalam melaksanakan suatu taklim. Dan tak lupa juga salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana telah saya umumkan kemarin bahwa dasar memahami Al-Quran, apa dasar kita untuk memahami Al-Quran, telah saya sebutkan sebelumnya bahwa menurut ajaran Ahlul Bait, kitab Allah tidak pernah mengalami proses perubahan yang merupakan suatu undang-undang ilahi yang konsisten serta neraca pengukuran validitas hadis dan riwayat. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sampai kepada kalian sebuah hadis dari aku, bandingkanlah dengan Quran. Jika sesuai, ambillah. Jika bertentangan, tinggalkanlah. Setelah semua itu ditetapkan dan kebohongan itu tertolak, kita temukan bahwa ajaran Islam yang orisinal telah menetapkan batas-batas berinteraksi dengan Al-Quran. Lagi pula, masalah berinteraksi dengan Quran itu sangat penting guna menjaga keselamatan berfikir dan berakidah seorang manusia muslim. Karenanya, ada kesalahan dalam memahami Quran atau dalam menginduksi hukum-hukum sosiopolitik, ekonomis, dan yudikatif, meskipun kesalahan yang amat kecil dapat berakhir pada perselisihan dan perpecahan. Demikianlah kita bertemu dengan problema penafsiran Al-Quran. Pada langkah awalnya kita harus dapat membeda antara tafsir dan takwil. Tafsir menurut ahli bahasa menyingkap dan menunjuk arti satu kata, sedangkan takwil itu mengambil pilihan satu atau dua kemungkinan dengan pilihan yang lebih sesuai. Syekh Tabarasi menerangkan dalam pendahuluan kitab tafsirnya, tafsir berarti menyingkap tujuan dari suatu kata yang rumit, dan takwil mengunggulkan salah satu kemungkinan kepada yang sesuai dengan dohir sisi luar dari segala sesuatu. Contohnya apa? Dengan memperhatikan maksud tafsir, yaitu menyingkap arti kata dalam Quran, akan kita dapati bahwa terkadang-kadang sebagian kata dalam Al-Quran tidak dapat ditafsirkan, melainkan hanya permukaannya harus kita takwilkan dengan cara mengambil salah satu dari kata yang lebih sesuai. Contohnya, kursi meliputi langit dan bumi, maksudnya bukan kursi yang seperti mana yang kita jumpai di rumah. Jadi dalam ayat mengatakan kursinya meliputi langit dan bumi, bukan kursi benaran seperti kursi yang ada di rumah kita. Kursi sini yang dimaksudkan adalah ilmunya atau kerajaannya. Itu perlu kita pahami. Dengan demikian, fungsi tafsir dan takwil menjadi sama, yaitu memperjelaskan Al-Quran yang hendak disampaikan oleh Allah kepada hambanya. Bagi yang telah melihat sebagian kitab tafsir, mereka akan menemukan beberapa kesalahan yang jelas dan berbahaya akibatnya. Mereka makin jauh dari apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semakin dekat, maka semakin jauh. Dengan itu kita harus tahu bagaimana cara untuk menafsirkan ayat itu. Yang pertama, menafsir ayat Quran itu yang pertama dengan Quran juga. Dari ayat yang satu ditafsirkan dari ayat yang satu. Itu maksudnya Quran dengan Quran juga. Jadi hudan dengan hudan juga. Hudan dengan hudan, dijelaskan hudan juga yang jelas, ayat dengan ayat. Kedua, penafsir Quran dengan riwayat hadis yang sahih. Maksudnya hadis yang dibawa oleh Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW itu pasti sahih. Setiap tafsir
harus terikat pada dua prinsip ini, tidak boleh dilupakan. Yang berikutnya akal. Akal juga bisa menafsir, tapi akal yang tidak lepas dari bimbingan wahyu Allah, atau akal yang tidak lepas dari sunnah Rasul yang dibawa oleh Ahlul Bait. Barulah kita bisa menafsirkan ayat itu. Kalau tidak seperti itu kita menafsir, maka terjadilah kekeliruan, sehingga sangat berbahaya. Bukan kita dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang mampu menafsir Quran itu hanya orang-orang yang disucikan Allah. Siapa? Nabi beserta Ahlul Baitnya. Kalau kita cuma hanya bisa mengikutkan saja sebagaimana yang telah ditafsirkannya, kita sekedar mengikut. Jadi ada hadis-hadis yang dibawa oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau itu Ahlul Bait, itulah kita laksanakan. Begitulah seterusnya kita untuk menafsir ayat. Kalau tidak, kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita kekeliruan untuk menafsir ayat, ya, asal-asal saja tidak bisa. Ayat Quran itu ada merupakan kadang-kadang katanya saja ditulis kalimat itu jamak tapi dihendaki mufrad. Ada yang mufrad ditulis jamak yang dihendakinya. Itulah kita harus paham. Kita tidak bisa hanya cuma pandai berbahasa Arab. Saya tidak bisa. Saya masih ingat dulu waktu saya masih ngajar di pesantren, waktu aktif dulu. Aku pernah seorang dari para santri itu bertanya, kenapa Ustaz mengatakan itu, katanya. Waktu itu mengatakan satu rijal, ada 5 ya, ada 5 laki-laki itu, sedangkan di situ ada Fatimah. Saya ada bilang pertama yang dikatakan dalam satu hadis orang yang disuci itu, yang pertama Rasulullah disebutnya Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Di situ ada 5. Tapi ada Fatimah, kenapa dibacakan satu rijal sedang Fatimah itu perempuan? Teringat Ustaz, dia bilangnya. Dalam bahasa Arab itu kan ada yang kalimat mu'annas dan ada kalimat muzakkar. Waktu itu saya jelas saja. Kalau kita hanya tahu muzakkar mu'annas, belum mampu lagi untuk menafsir ayat. Kadang-kadang dalam Al-Quran itu ada dikatakan mu'annas, ya, tapi dia bukan mu'annas. Ada dia dikatakan muzakkar, juga dia bukan muzakkar. Ada disebut dia muzakkar, maksud laki-laki, terikutlah dia perempuan. Apa contohnya? Saya berangkat. Di dalam ayat mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat itu untuk muzakkar, tidak ada nama perempuan. Jadi apakah perempuan tidak wajib berpuasa? Itu kalimat itu untuk muzakkar. Saya terang dengan jelas. Tak dapat juga dia mengurai. Makanya kita harus paham betul, itu bukan hanya satu nahwu syarat saja untuk nafsir. Tidak bisa. Makanya kita kembali pada apa yang ditafsir oleh Ahli Bait Nabi. Yang kedua, ada kalimatnya mengatakan mu'annas, dia bukan mu'annas. Contohnya apa? Malaikat. Malaikat itu kalimat mu'annas. Apakah malaikat itu perempuan? Tidak juga dapat. Yang berikut kata saya, ada untuk itu yang dinamakannya muzakkar, dia bukan muzakkar, bukan laki-laki dia. Contoh apa? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu ahad. Huwa itu kalimat muzakkar. Ya, huwa dia itu muzakkar. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu ahad. Huwa itu muzakkar. Apakah Allah itu muzakkar, laki-laki? Jadi dikatakan apa? Jadi kalau untuk memahami, kita tidak hanya bisa pandai cuma bahasa Arab, pandai nahwu, pandai saraf, mantik, balaghah. Saya belajar juga semua itu, tapi saya belum mengatakan saya pandai betul, ya. Mantik, balaghah, bayan, itu dipelajari semua. Tapi kita bukan berarti kita ahli, kita tetap rujukan kita kepada keluarga Rasul. Rasul beserta ahli baitnya. Tak bisa kita pandai-pandai bahasa Arab, tidak bisa. Senokron pandai bahasa Arab, ya. Ibnu Hujam pandai bahasa Arab. Apakah Ibnu Hujam pandai dengan Quran? Jawabnya tidak.
Jadi kita harus tahu benar, jangan kita beranggap-anggap mentang-mentang kita pesantren tak belum tentu tak dapat semua. Kita jawab ya, walaupun kita sudah lama di pondok, tak bisa. Saya lama betul mengajar di pesantren, tak bisa mengatakan kita ahli. Ya, ahli tidak. Ya, yang ahli itu adalah Rasulullah beserta ahlul baitnya. Mudah-mudahan kita menafsir sesuai apa yang dikehendaki Allah, sesuai dengan yang dicontoh oleh Rasul. Jadi menafsir ayat kata Rasul dengan ayat Al-Quran, dengan Quran juga ditafsir. Yang kedua, menafsir ayat dengan sunnahnya. Karena dia yang ahli sunnah siapa? Rasul beserta ahlul baitnya, itu ahli sunnah, kita ikut. Yang ketiga, penafsir Quran dengan akal. Tapi akal yang bagaimana? Yang terikat dengan kitab dan sunnah. Itu baru bisa kita menafsir ayat. Jadi untuk menafsir ayat bukan sembarangan orang. Walaupun kita tamat dari Mesir, tamat dari Yaman, belum bisa lagi. Kita harus mengikut Allah. Mengikut Allah itu mengikut Rasulnya, mengikut ahlul baitnya, baru bisa. Kalau tidak, jangan harap. Ya, jangan harap kita akan bisa menafsir ayat Quran itu. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.